tercelanya dunia, ya, celaan-celaan kepada dunia yang ada di dalam dalil-dalil Al-Quran Al-Karim maupun di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan kembali kepada zatnya siang dan malam yang ada terjadi di dunia atau kepada benda-benda yang ada di dunia. Tapi kata beliau bahwasanya ya, celaan tersebut itu kembali kepada perbuatan manusia yang ada di dunia. Itu yang perlu dipahami, bahwasanya celaan-celaan dunia bukan kepada makan dunia, wahwal ard, bukan kepada zatnya tempat dunia yaitu bumi ini, bukan. Tetapi celaan dunia kata beliau wa innamal dzat raji'un ila af'ali bani Adam. Celaan-celaan kepada dunia ini kembali kepada perbuatan-perbuatan manusia yang ada di dunia. Kapan itu tercela? Manakala dunia menjadikan seseorang melalaikan akhirat. Manakala dunia menjadikan seseorang melalaikan kehidupan akhirat. Kemudian kemarin beliau menjelaskan bahwasanya manusia di dunia ini ya, terkait mensikapi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat ini yang qasimu ila ismin. Ya, terkait sikap manusia terhadap dunia dan akhirat, manusia terbagi menjadi dua. Kelompok yang pertama kata beliau adalah kelompok manusia yang tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan setelah kematian. Orang-orang yang mengingkari adanya ya negeri setelah kehidupan dunia. Ini kelompok yang pertama. Mereka memahami ya, menilai kehidupan dunia adalah kehidupan terakhir mereka. Dan setelah kehidupan dunia tidak ada kehidupan lagi. Baik mereka ucapkan dengan lisan mereka atau mereka tunjukkan di dalam perbuatan atau sikap mereka. Seolah-olah perbuatan mereka, tindakan-tindakan mereka mengatakan bahwasanya kehidupan kita adalah kehidupan dunia, tidak ada kehidupan setelah. Dan ini terlihat bagaimana kepentingan mereka, tujuan hidup mereka, cita-cita mereka tidak bisa keluar dari dunia. Tidak ada cita-cita keluar dari dunia, hanya sebatas dunia. Kenapa? Karena mereka memahami ya, dengan lisan hal, bahasa, keadaan, sikap perbuatan mereka, kehidupan itu kehidupan dunia. Ya. Tidak ada kehidupan setelah kematian, sehingga tidak ada persiapan, tidak ada yang dipikirkan, tidak ada kekhawatiran dan seterusnya terkait dengan kehidupan setelah kematian. Ini kelompok manusia yang pertama. Dan kata beliau, ini adalah keadaan orang-orang kufar. Keadaan orang-orang kufar, ya, bukan orang muslim. Karena mereka memahami kehidupan dan kehidupan dunia. Ya. Tidak pernah terpikirkan oleh mereka bagaimana nanti nasib mereka nanti setelah meninggal, setelah kematian, bagaimana nanti mereka akan mempertanggungjawabkan amal dan seterusnya. Ya. Bagi mereka hidup semuanya hanya dunia. Kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan ya harapannya di dunia. Sehingga ketika mereka melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh dan seterusnya dalam kacamata mereka, kemudian mereka meninggal, mereka tidak merasakan keadilan. Kenapa? Karena pembalasan di dunia. Kacamatanya dunia. Tidak ada pembalasan setelah akhir. Ya. Maka kita lihat ikhwan wa akhwati azanullah yang orang-orang seperti ini, cara berpikirnya mensikapi kehidupan dunia, maka kita lihat mereka tidak pernah berpikirkan bagaimana memikirkan setelah kematian. Ya. Semuanya orientasinya ke dunia. Sampai amal soleh pun harapannya apa? Harapannya dunia.
kehidupan setelah akhirat. Karena tidak memikirkan, mereka juga tidak berharap. Bagaimana mungkin mereka mengharapkan kehidupan akhirat, mengharapkan perjumpaan dengan Allah kalau tidak masuk di dalam kamus kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kehidupan orang-orang kafir. Sesungguhnya alladzina la yarjuna liqa'ana, orang-orang manusia yang tidak pernah mengharap perjumpaan dengan kami. Karena mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Sesungguhnya orang-orang tidak mengharap perjumpaan dengan kami. Waradu bil hayati dunya, dan mereka merasa puas dengan kehidupan dunianya. Wa tuma'annu biha, mereka merasa tentram nyaman dengan kehidupan dunianya. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan juga orang-orang yang mengabaikan ayat-ayat kami, peringatan-peringatan Allah, baik di dalam qauliyahnya, ya, di dalam syar'iyahnya, ayat-ayat Allah yang Allah perlihatkan kepada kita di dalam Al-Quran Al-Karim, maupun di dalam qauliyahnya, ayat-ayat Allah di dalam kehidupan nyata. Karena ayat-ayat Allah ada yang syar'iyah di dalam kitabnya, dan ada juga qauliyah di dalam kehidupan. Itu semuanya tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau memikirkannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, ridho dengan kehidupan dunia, merasa tenang dengan dunia, tentram dengan dunia, dan mereka lalai dari peringatan ayat-ayat kami. Kata Allah, ulaika ma'wahum nar, mereka tempat tinggalnya, tempat kembalinya adalah neraka ayat ini. Bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka dahulu kerjakan. Maka kata beliau di sini, beliau mengatakan haula, orang-orang yang model hidupnya seperti ini, pola hidupnya seperti ini, cara mensikapi kehidupan seperti ini, ahli dunia seperti ini, hammuhum at-tamattu' fid dunya wa qinamu ladzatiha qabla al-maut. Kepentingan besar mereka, obsesi kehidupan mereka, cita-cita dan sesuatu yang menjadi, ya, pikiran mereka senantiasa ada dalam benak mereka apa? At-tamattu' fid dunya. Bagaimana menikmati kehidupan dunia, bagaimana memaksimalkan potensi untuk menikmati dunia, wa qinamu ladzatiha, dan bagaimana meraih kenikmatan dunia sebanyak mungkin. Kenapa? Karena buat mereka ini adalah kesempatan, karena itu sudah tidak ada. Bagaimana mereka menikmati, ya, kenikmatan dunia, meraih kelezatan sebanyak-banyaknya, qabla al-maut, sebelum datangnya kematian. Sebelum datangnya kematian. Adapun memahami hakikat kematian, setiap orang kafir mungkin semua Islam. Ya, orang mukmin, orang kafir paham, tapi setiap manusia pasti akan mati. Tidak ada orang yang tidak percaya akan datangnya kematian, karena itu wakil kejadian. Tetapi permasalahannya, apakah setelah kematian ada kehidupan atau tidak? Ada yang percaya, ada yang tidak. Maka ini kelompok yang pertama, itu orang-orang yang tidak meyakini ada kehidupan setelah kematian. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberikan peringatan kepada kita orang-orang beriman. Hendaklah orang-orang mukmin cara pandang hidupnya, mensikapi kehidupan dunia tidak seperti ini. Kalau orang-orang mukmin mensikapi kehidupan dunia seperti ini, apa bedanya dengan orang kufar yang mereka tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian? Ya. Jadi kalau ada orang-orang mukmin, orang-orang beriman, yang mereka memandang dunia, mensikapi dunia seolah-olah dia tidak ada kehidupan setelahnya. Dari mana kita tahu ketika dia tidak pernah memikirkan akhiratnya, ketika dia tidak pernah memikirkan bekalnya, ketika dia tidak pernah berusaha beramal soleh untuk kehidupan setelah kematian dan seterusnya? Maka orang-orang seperti ini Allah peringatkan. Kemudian golongan manusia yang kedua, kata beliau, adalah man yuqirru bidari ba'dal maut lithawabi wal iqab, yaitu golongan manusia yang mengakui adanya negeri, adanya
untuk meraih pahala, meraih ganjaran atau meraih hukuman. Ini kelompok yang kedua. Jadi mereka yakin, mereka memahami, mengakui bahwasanya nanti setelah kematian ada kebangkitan, dan di situ nanti manusia mempertanggungjawabkan amal perbuatannya untuk meraih pahala, meraih ganjaran atas kebaikan-kebaikan amal solehnya, atau meraih hukuman-hukuman atas pelanggaran yang dia kerjakan selama dalam kehidupan dunia. Ini kelompok manusia yang kedua. Dan kelompok yang kedua ini juga bukan dalam satu keadaan. Orang-orang yang paham bahwa setelah meninggal dia akan dibangkitkan, ini keadaannya juga macam-macam. Yang beliau jelaskan di sini secara umum dibagi menjadi tiga. Ya. Inilah keadaan orang-orang mukmin, keadaan orang-orang muslim. Ya. Bahwa saya seorang muslim memahami setelah kehidupan ini ada kematian, kemudian ada kehidupan lain, kebangkitan setelah kematian. Maka keadaan kelompok yang kedua ini terbagi menjadi tiga macam, kata beliau di sini. Kelompok yang pertama adalah zalimun li nafsi, kelompok yang banyak menzalimi diri. Kelompok zalimun li nafsi, kelompok yang banyak menzalimi kehidupan, menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua adalah al-muqtasid. Al-muqtasid, kelompok pertengahan. Kelompok pertengahan. Dan yang terakhir adalah sabiqun bil khairat, kelompok yang berlomba-lomba bersegera di jalan kebaikan. Ini tiga kelompok yang beliau jelaskan, dan inilah keadaan kaum muslimin. Secara umum kaum muslimin di dalam memahami kehidupan dunia ini, secara umum mereka meyakini ada hari kebangkitan. Karena ini bagian dari rukun iman kita. Min arkanil iman, dari fondasi keimanan seorang mukmin, dan tidak sah keimanan seorang mukmin kecuali dia harus memahami tentang hari kebangkitan. Ya, hari al-ba'ts, kebangkitan setelah kematian, ini bagian dari keimanan. Tetapi di dalam mengimani hari kebangkitan ini tidak sama keadaan seseorang. Ada yang zalimun li nafsi, ada yang al-muqtasid, ada yang sabiqun bil khair. Orang-orang yang banyak menzalimi dirinya, ada orang-orang bersikap pertengahan, dan ada orang-orang yang berlomba-lomba, ya, berkejar-kejaran di dalam kebaikan. Ya. Kemudian beliau di sini akan menjelaskan satu persatu dari tiga kelompok tersebut, sehingga kita bisa melihat bagaimana posisi kita, sehingga kita bisa, ya, mengambil pelajaran, ya, agar senantiasa memperbaiki keadaan. Di halaman 127, ya, bagi yang perhatikannya bisa diperhatikan. Beliau mengatakan, "Wadzalimu li nafsi humul aktsarun." Kelompok yang pertama, adzalim li nafsi, kelompok yang banyak menzalimi dirinya, ini adalah yang mayoritas. Ini al-aktsar, yang mayoritas, paling banyak. Keadaannya seperti ini bagi kita. Aktsaruhum waqifun ma'a zahrati dunya wa zinatiha. Kebanyakan manusia mereka, ya, senantiasa berhenti bersama dengan bunga-bunga dunia dan hiasan. Artinya terfitnah dengan kehidupan dunia, terfitnah dengan kehidupan dunia, bunga-bunga dunia dan hiasannya, sesuatu yang indah pada kehidupan dunia. Maka hatinya tertambat di situ, berhenti di situ. Fa'akhadha min ghairi wajhiha. Maka kelompok yang zalim li nafsi ini mengambil dunia tidak sebagaimana mestinya, tidak sebagaimana seharusnya yang dituntutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya dan dijelaskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, akhadha min ghairi wajhiha. Mereka mensikapi dunia, mengambil dunia
mengambil sesuatu ya, atau meletakkan sesuatu, mendudukkan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya, itu namanya ghalim. Itu kalimat ghalim dalam bahasa Arab maknanya itu. Sesuatu dikatakan ghalim kalau seseorang menempatkan sesuatu bukan pada tempat semestinya, mensikapi sesuatu bukan sebagaimana mestinya, itu namanya ghalim. Ada orang tidak bersalah tiba-tiba kita pukul, namanya ghalim. Tapi kalau dia pukul kita pukul tidak ghalim, qisas. Ya, memang haknya dia dipukul karena sudah memukul. Ya. Ada orang mengambil harta kita, ya, tidak dibenarkan ghalim. Tapi kalau mengambil karena itu haknya, dia memberi hutang kemudian yang berhutang ini tidak mau bayar, dia paksa, dia minta kepada pemerintah atau sultan memaksa dia mengambil uangnya, tidak boleh. Karena itu sepada tempatnya. Jadi ghalim itu adalah wada'u syai' fi ghairi. Demikian juga kelompok yang pertama ini. Mereka dikatakan zalimun li nafsi, banyak mendzalimi dirinya karena mereka telah menempatkan dunia, telah mensikapi dunia fi ghairi haqqiha, min ghairi wajhiha, bukan semestinya. Bagaimana semestinya kita mensikapi dunia nanti akan beliau jelaskan. Wastiqaluha fi ghairi wajhiha, dan kelompok yang pertama ini, zalimun li nafsi ini, menggunakan dunia bukan semestinya. Wasaratid dunya akbar hammihi, sehingga di dalam pandangan kelompok yang pertama ini, zalimun li nafsi ini, dunia menjadi akbar hammihi, cita-cita atau obsesi dia paling besar. Ham itu artinya apa sih? Ham itu sesuatu yang menjadi kepentingan besar dia, atau apa? Obsesi dia, atau cita-cita dia. Itu dunia. Ini tidak benar. Kenapa? Karena harusnya cita-cita seorang mukmin yang paling tinggi adalah akhirat, bukan dunia. Ketika dia, ham dia, kepentingan besar dalam kehidupan dia adalah dunia, bukan akhirat, itu ghalim. Berarti dia menempatkan sesuatu yang tidak pas. Harusnya yang menjadi kepentingan besar dia bagaimana dia menyelamatkan akhiratnya, dia jadikan dunia sebagai wasilah meraih kebaikan akhirat, tetapi dia jadikan dunia masuk dalam hatinya, lalaikan akhirat. Itu ghalim. Biha yarda wa biha yardabu wa laha yuwali wa 'alaiha yu'ad. Bagaimana bentuk seseorang dikatakan dia yang berbuat zalim, bersikap di dunia, menjadikan dunia sebagai ham dia, ya, cita-cita terbesar dia. Beliau contohkan wujud nyatanya apa? Biha yarda wa biha yarda. Dia merasa ridha, merasa marah, itu urusannya dunia. Standar dia suka tidak suka itu apa? Dunia. Semuanya dengan kacamata penilaian dunia. Ketika dia merasa senang atau tidak senang itu dunia. Kalau ada kebaikan dunia walaupun akhiratnya membahayakan, enggak urusan, maka dia akan ridha, merasa senang. Kenapa? Karena ini baik untuk dunia saya. Walaupun mungkin akhiratnya akan membahayakan dia, enggak urusan. Wa biha yarda, dan dia marah pun karena urusan dunia. Kalau merasa dunianya terancam, hartanya, kedudukannya, dan seterusnya dari ya hiasan-hiasan dunia itu merasa terancam, dia murka, dia marah. Dia senang dan tidak senangnya urusannya apa? Dunia, bukan masalah akhirat. Tidak sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW, mereka marah dan benci karena urusan akhirat, bukan masalah urusan dunia. Walaha yuwali wa 'alaiha yu'ad. Dia memberikan loyalitas, pembelaan, atau dia memberikan permusuhan itu karena urusan dunia. Membela sesuatu karena dunia, ya, menentang, memusuhi sesuatu karena urusan dunia. Tidak pernah memikirkan akhirat. Pertimbangan akhirat itu tidak masuk. Di pertimbangan akhirat tidak dipertimbangkan.
Maka ikhwan wa akhwat azimullah pun kelompok yang seperti ini zalim di nafsi kita lihat. Maka mereka ketika bermuamalah semuanya urusannya dunia. Dilihat ini ada kebaikan gak buat dunia saya. Gak pernah memikirkan akhirat itu, gak dipikirkan. Gak pernah jadi penilaian. Oh ini bagus buat prospek dunia saya, maka dia akan suka. Oh ini tidak bagus, dia tidak suka. Oh fulan itu akan banyak menguntungkan, dia akan loyal kepada fulan. Oh fulan ini tidak menguntungkan, membahayakan dunia saya, dia akan mengusik fulan, dan seterusnya. Jadi semuanya barometernya apa? Dunia. Biha yardha wa biha yardha wa la yuwali wa alaiha yu'ad. Dengan sebab dunia dia suka, dan karena dunia dia marah, dia loyal juga karena urusan dunia, dia menentang mengusir juga karena urusan dunia. Wa haula'i ahlul la'bi wal lahwi wal zina. Kata beliau, orang seperti ini adalah orang yang banyak bermain-main dalam kehidupannya, orang yang banyak lalai dalam kehidupannya, dan banyak bermegah-megahan dalam kehidupannya. Wa in kanu yu'minuna bil akhirah imanan mujmalan. Meskipun kelompok seperti ini mereka juga beriman dengan akhirat. Karena mereka orang mukmin, orang muslim. Ada keimanan. Walaupun imannya terkadang lemah. Tidak mampu menangkal fitnah dunia yang begitu besar. Ada nggak di hatinya keimanan? Ada. Tetap ada keimanan kepada akhirat, tetapi iman mujmal, imannya global, tidak sampai detail, tidak sampai dalam, imannya secara global. Ada kebaikan, tidak ada kebaikan, tetap ada kebaikan. Karena seorang mukmin sekecil apapun imannya itu ada kebaikan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa bi kullin khair. Orang mukmin yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang lemah iman. Wa bi kullin khair. Tetapi Nabi mengatakan apa? Masing-masing yang kuat maupun yang lemah imannya tetap ada kebaikan. Ada kebaikan. Artinya serendah-rendahnya orang mukmin, segolim-golimnya orang mukmin itu lebih mulia daripada orang kafir. Itu harus kita dudukkan dengan benar. Jangan sampai kita memuji-muji orang kafir, ya, karena mungkin kebaikan-kebaikan ada pada dirinya, kita tutup mata dengan kekufurannya. Ya. Kemudian kita merendahkan saudara muslim yang lainnya. Tetap seorang muslim ada punya kebaikan iman, tidak bisa ditandingi dengan yang lain. Ya. Tetapi apa? Imannya mujmal. Imannya hanya global saja. Terkadang tidak mampu mensikapi fitnah dunia, sehingga terfitnah dengan kehidupan dunia. Fahum la ya'rifuna al-maqsud minad dunya. Kata beliau, kelompok yang seperti ini mereka tidak memahami maksud kehidupan dunia sebenarnya itu apa. Kenapa? Karena mereka tidak mengkaji Al-Quran, tidak mendalami dinullah, tafaqquh fiddin, tidak mengambil pelajaran-pelajaran, peringatan-peringatan dari ayat-ayat Allah, dari kalam Allah, ya. Sehingga mereka tidak paham hakikat kehidupan dunia itu. Kadang banyak orang, ya, meraih dunia di tangannya, tapi dia tidak paham hakikat kehidupan. Sekarang kalau ditanya hidup itu apa, ya saya tidak tahu. Yang penting senang-senang aja. Tidak punya prinsip, ya. Tidak paham bahwasanya kehidupan dunia itu hanya sekedar wasilah. Kata beliau, lam ya'riful maqsud minad dunya. Kelompok ini tidak paham apa itu maksud tujuan kehidupan dunia itu apa. Wala annaha manzilah yatazawwadu fiha ba'daha. Kelompok ini tidak paham bahwasanya sejatinya sebenarnya dunia itu hanya manzilah, sebuah tempat yang tazawwad untuk berbekal. Dia tidak memahami bahwa sejatinya dunia itu adalah sebuah tempat dia untuk meraih bekal, mencari bekal.
Mencari bekal itu apa? Mencari bekal di dalamnya pada setelah kehidupan dunia ini. Ini orang yang paham. Orang yang paham hakikat tujuan kehidupan dunia, dia memahami bahwasanya dia hidup di dunia ini sejatinya Allah berikan kesempatan untuk banyak meraih bekal. Tazawwad. Tazawwad di dunia, berbekal di dunia untuk apa? Lima ba'da, untuk kehidupan setelah kehidupan dunia. Itu hakikat dunia. Maka orang yang banyak bekal di dalam kehidupannya untuk kehidupan setelah kematian, inilah orang yang paham hakikat kehidupan dunia. Ada orang-orang yang lalai, tidak berbekal, tidak menyiapkan diri untuk setelah kematian, berarti orang-orang yang tidak paham maksud tujuan dunia. Allah lahirkan kita, Allah wujudkan kita di dunia bukan untuk dunia, tapi agar kita dipersiapkan untuk mencari bekal. Ini hakikat kehidupan dunia. At-tazawwud di dunia lima ba'da, mencari bekal sebanyak-banyak di dalam kehidupan ini untuk kehidupan setelah ini. Karena nanti setelah meninggal tidak ada kesempatan berbuka. Sebagaimana banyak dijelaskan para ulama, dunia itu adalah negeri beramal, bukan negeri balasan. Sebaliknya akhirat itu negeri balasan, bukan negeri beramal. Maka orang-orang yang menjadikan dunia sebagai negeri balasan amal akan banyak kecewa. Orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tempat berharap balasan amal, dia akan kecewa karena Allah tidak sempurna. Apakah balasan amal Allah berikan di dunia? Allah berikan, tapi tidak sempurna. Orang ketika di dunia berbuat baik, sebagian Allah balas kebaikannya, sebagian Allah simpan. Tidak semua Allah berikan kebaikannya di dunia. Karena pembalasan kebaikan amal-amal dunia tidak sempurna. Iya, ada orang berbuat baik, Allah berikan balasannya di dunia, tapi tidak semuanya, tidak sempurna. Demikian juga orang berbuat buruk, orang yang zalim dan seterusnya, hukumannya juga tidak sempurna di dunia. Ada nggak dihukum? Ada. Orang berbuat zalim di dunia, dihukum di dunia, ada. Tapi apakah semuanya Allah sempurnakan hukumnya di dunia? Tidak. Ya, tidak sempurna. Kenapa? Karena dunia itu bukan negeri pembalasan amal. Amal baik atau amal buruk bukan di dunia. Kapan pembalasan amal itu Allah sempurnakan? Setelah kematian. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanyalah sesungguhnya kalian akan disempurnakan pahala kalian nanti di hari kiamat, bukan di dunia. Makanya kalau orang beramal kemudian dia tidak pernah memikirkan untuk akhiratnya, dia hanya parameternya standarnya dunia, ya, dia tidak akan bisa ikhlas, ya, dia akan riya, ya. Kenapa? Karena dia melihat penilaiannya dunia. Ketika dia berlaku amal soleh, dia lihat di dalam kehidupannya tidak ada balasan, dia menyesal. Ternyata saya salah jalan, ternyata saya selama ini sia-sia, ternyata kebaikan-kebaikan saya tidak banyak bermanfaat dan seterusnya. Karena dia tidak merasakan, dia tidak paham bahwasanya dunia bukan tempat mengharapkan balasan, tetapi tempat berdoa. Adapun akhirat darul jaza wal amal. Adapun akhirat adalah negeri balasan dan tidak ada amal. Walaupun nanti di akhirat ahlul jannah yang tasbih, itu bukan suatu ibadah amalan, ya, beda dengan di dunia. Jadi akhirat adalah negeri pembalasan. Maka orang-orang yang memahami hakikat dunia seperti ini, dia akan gunakan kesempatan hidup di dunia dengan sebaik-baiknya, karena ini kesempatan beramal. Karena kalau sudah meninggal
Ustaz. Bahasa yang pas al-muqtasid itu apa? Man akhadha dunya min wujuhiha al-mubah. Al-muqtasid ini adalah orang-orang kelompok manusia yang mengambil dunia dari perkara-perkara yang mubah, wa ada wajibah, dia tunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, wa amsaka li nafsi az-zaidah 'ala al-wajib, dan dia mencukupkan dirinya tidak menambah dari yang diwajibkan. Apa maksudnya? Jadi perkara-perkara yang Allah wajibkan dia kerjakan. Ya, perkara-perkara yang diharamkan dia tinggalkan. Tapi dia tidak berusaha untuk lebih dengan melaksanakan perkara-perkara di luar yang diwajibkan. Ya. Ini al-muqtasid. Kita lanjutkan sedikit. Amsaka li nafsihi az-zaidah 'ala al-wajib. Mereka menahan dirinya tidak menambah dari di luar yang wajib. Jadi kewajiban-kewajiban tidak disia-siakan. Mereka jalankan. Yang dilarang mereka tinggalkan. Tapi tidak berusaha lebih dari. Yatawassa' bihi bitamattu' bi syahwatid dunya. Mereka berusaha merasakan, menikmati keinginan-keinginan dunia yang mubah, yang tidak diharamkan. Karena tidak semua kenikmatan-kenikmatan dunia itu dilarang. Tidak semua terlarang. Ada yang diperbolehkan. Ada yang diperbolehkan, mereka ambil. Wa ulai la taqaba 'alaihim bidzalik, dan mereka tidak dihukum ketika menikmati dunia yang mubah. Kita tidak dilarang menikmati dunia. Yang terlarang adalah ketika seseorang menikmati dunia kemudian dia melalaikan kewajiban-kewajibannya, itu yang tercela. Yang melalaikannya tadi tercela. Selama tidak melalaikan kehidupan akhiratnya, kewajiban-kewajiban dia jalankan, yang diharamkan dia tinggalkan, maka itu bukan sesuatu yang dilarang. Ya, kita lanjutkan ayatnya. Ada. Jadi kelompok yang kedua ini, al-muqtasid ini kata beliau, ini adalah orang-orang yang mengambil dunia dari perkara-perkara yang mubah, yang tidak diharamkan. Menikmati kehidupan dunia di dalam perkara-perkara yang itu diperbolehkan, tidak dilarang. Dan mereka mencukupkan dengan perkara-perkara yang Allah wajibkan, tidak lebih dari itu, ya. Dan kata beliau, haula'i la iqaba fi dzalik. Ketika mereka bersikap di dunia seperti ini tidak ada hukum, ya, tidak tercela. Karena itu sesuatu yang tidak dilarang di dalam syariat, tidak dilarang di dalam syariat. Illa annahu yunqisu darajatihi. Hanya saja kata beliau, mereka mengurangi kedudukan mereka nanti di akhirat. Kedudukan mereka di akhirat berkurang. Kama qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis ini pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim di dalam surah Al-Ahqaf ayat 20. Ya, nanti bisa dicek di dalam surat Al-Ahqaf ayat 20. Di sini hanya dinukilkan potongan ayatnya. Adhakum thayyibatikum, kalian telah banyak menghabiskan kebaikan-kebaikan kalian di dalam kehidupan dunia, wastamta'tum biha, dan kalian bersenang-senang dengannya. Adapun lengkap ayat tersebut nanti bisa dicek di mushaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat 20. Wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Ingatlah pada suatu hari ketika orang-orang kufar, orang-orang kafir diperlihatkan kepadanya mereka neraka. Ketika orang-orang kufar ditunjukkan, diperlihatkan neraka kepadanya, ya. Kemudian dikatakan kepada orang-orang kafir di sini, adhahabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya. Kalian telah menghabiskan kebaikan-kebaikan rezeki dunia yang baik di dalam kehidupan dunia, wastamta'tum biha, dan kalian sudah banyak bersenang-senang dengan karena Allah, pemberian Allah di dunia tersebut. Allah sebutkan keadaan orang-orang kafir ketika Allah akan lemparkan mereka ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Allah katakan adhahabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya. Kalian dulu waktu di dalam kehidupan dunia sudah banyak menghabiskan kenikmatan dunia, kemudian kalian berusaha bersenang-senang dengan dunia, tidak pernah memikirkan akhirat. Fal yauma, maka hari ini, tujzauna adzabal hun, kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan. Bima kuntum tastakbiruna fil ardh, disebabkan dulu kalian ketika hidup di dunia kalian bersikap sombong di muka bumi, bighairil haq, dengan cara yang tidak dibenarkan, wa bima kuntum tafsukun, dan disebabkan kalian dulu ketika di dunia banyak berbuat fasik, berbuat kerusakan, berbuat penyimpangan. Ini Allah peringatkan keadaan orang-orang kafir yang bersenang-senang dengan karunia dunia Allah berikan kepada mereka, kemudian mereka sombong dengan kehidupan dunianya, tidak pernah memikirkan akhiratnya, menggunakan dunia tidak semestinya, maka Allah azab mereka dengan azab neraka waliyadzubillah. Kemudian kelompok yang ketiga, wa amma sabiqu bil khairat biidznillah. Adapun kelompok yang ketiga yaitu orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan dengan izin Allah. Sabiqun artinya berlomba-lomba, saling mendahului, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ini kelompok yang ketiga, yang paling tinggi. Yang paling rendah, yang paling banyak apa tadi? Zalimun li nafsi. Baik berbuat zalim karena mensikapi dunia tidak sebagaimana mestinya. Kelompok yang kedua al-muqtasid, yang pertengahan, mengambil dunia di dalam perkara-perkara yang Allah bolehkan. Dan kelompok yang ketiga adalah as-sabiqun bil khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi mereka berlomba-lomba untuk memperbanyak berkah. Ada kelompok yang berlomba-lomba di dalam kebaikan dengan izin Allah, fahum alladzina fahimul murada minad dunya. Kata beliau, kelompok yang ketiga ini adalah orang-orang yang paham hakikat kehidupan dunia. Al-murad minad dunya, apa yang sebenarnya diinginkan oleh Allah dengan dunia, mereka paham. Yang banyak manusia tidak paham. Ini kelompok ketiga, benar-benar memahami apa yang Allah harapkan dari dunia untuk kita. Sebenarnya Allah siapkan dunia
dunia itu untuk apa? Mereka memahami. Al-murad sesuatu yang diinginkan, diharapkan. Jadi mereka kata beliau fahimu al-murada minad dunia. Mereka benar-benar memahami apa yang diinginkan oleh Allah dari dunia ini. Dunia itu untuk apa mereka paham, sehingga mereka bisa mensikapi dengan semestinya. Wa'amilu bimuqtadallali. Setelah dia memahami apa sebenarnya tujuan kehidupan manusia di dunia, untuk apa Allah sediakan dunia, kemudian dia pun mengamalkan konsekuensi dari pemahaman tersebut. Diamalkan konsekuensi. Fa'alimu anna Allah innama askana ibadahu fid dar liyabluwahu ayyuhum ahsana amal. Kata beliau, orang yang memahami hakikat kehidupan dunia, perhatikan ikhwan akhwat yang azza wajalla, karena banyak manusia tidak paham. Orang yang paham apa sebenarnya tujuan kehidupan dunia, kata beliau, mereka memahami, mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala innama, hanyalah sesungguhnya. Kalimat innama di dalam bahasa Arab itu maknanya asal, membatasi makna. Kalimat innama itu kalau dalam bahasa kita hanya itu saja maknanya, tidak ada makna yang lain. Itu innama. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah orang-orang mukmin itu bersaudara. Artinya orang mukmin itu ya bersaudara. Tidak boleh bermusuh. Itu makna innama. Maknanya membatasi. Seolah-olah tidak ada maknanya lain. Kata beliau, innama, tidak ada tujuan yang lain Allah menempatkan manusia di dunia, askana ibadahu fid dar. Ya. Allah menempatkan para hambanya di negeri dunia ini, tujuan tidak ada yang lain kecuali apa? Liyabluwahu. Tujuannya agar Allah menguji mereka. Allah memberikan ujian kepada mereka di dunia. Ayyuhum ahsanu amalan. Siapa di antara mereka yang Allah tetapkan di dunia ini yang paling bagus amalan? Tujuan. Dia paham, saya lahir di dunia, saya dilahirkan di dunia untuk ini. Bahwasanya Allah berikan saya di dunia untuk diuji, untuk dilihat. Lihat apa? Ayyuhum ahsanu amalan. Siapa di antara mereka yang paling bagus amalan? Kama qala ta'ala, dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 2, ayat berapa? Ayat 7. Surah Al-Kahfi ayat 7 dan 8 nanti disebutkan di sini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan lah. Dan sesungguhnya kami telah menjadikan apa saja yang ada di atas muka bumi itu zinatan lah, sebagai hiasan untuknya. Zina, sesuatu yang indah, hiasan. Karena zina itu hiasan yang menyenangkan. Itu Allah katakan, Allah jadikan apa saja ada di atas muka bumi zinatan lah. Sebagai apa? Zina, sebagai hiasan untuknya. Ya. Linabluwahum. Apa tujuannya Allah jadikan sesuatu itu sebagai hiasan? Li, lam di sini lam kai, lam ta'lil, ya, lam ta'lil, alasan. Atau lam kai. Dalam bahasa Arab, lam kai itu artinya menunjukkan alasan. Untuk apa alasannya? Agar nabluwahum, kami menguji mereka. Orang-orang ada di muka bumi ini, di dunia ini, ayyuhum ahsanu amalan. Siapa di antara mereka yang paling bagus amal? Ini tujuan. Ini orang-orang yang paham hakikat kehidupan seperti ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang ada di muka bumi ini, hiasan-hiasan, keindahan-keindahan yang banyak menyenangkan penghuninya, tujuannya agar Allah memberikan ujian. Allah ingin mengetahui ayyuhum ahsanu
ahsanu amala. Siapa di antara mereka yang paling bagus amalannya? Yakni azhadu fid dunya wa arghabu fil akhirah. Maksudnya siapa yang paling zuhud terhadap dunia dan paling bersemangat untuk mendapatkan kebaikan akhiratnya. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman pada lanjutan ayat ini di ayat yang ke-8-nya, wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya kami laja'iluna, pasti kami akan jadikan ma'alaiha, apa saja di atas muka bumi ini, juruz sa'i dan juruza, tanah yang rata dan tandus. Artinya semuanya kan tidak. Apa saja yang ada di muka bumi Allah katakan sa'i, dan nanti ujung-ujungnya endingnya apa? Sa'i dan juruza. Sesuatu yang rata, tandus, gersang, semuanya akan habis. Kita bacakan sedikit tafsir dari Tafsir Al-Quran As-Sa'di terkait ayat ini, agar kita bisa mengambil faedah dari apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-Kahfi ayat 7 dan 8 ini. Saya bacakan dari Tafsir As-Sa'di. Yukhbiru ta'ala, di dalam ayat ini Al-Kahfi ayat 7 dan 8 ini, ketika Allah mengatakan sesungguhnya kami jadikan apa saja yang di atas bumi sebagai zina, sebagai hiasan untuk bumi, agar kami menguji siapa di antara mereka yang paling bagus amalannya. Kemudian Allah mengatakan, dan sesungguhnya kami pasti akan jadikan apa saja yang ada di atas muka bumi, ya sa'i dan jurza, tanah yang tandus dan gersang. Kata Allah, yukhbiru ta'ala annahu ja'ala jami'a ma 'ala wajhil ardh. Allah mengkhabarkan di dalam ayat ini bahwasanya Allah menjadikan apa saja yang ada di atas muka bumi, ya, min ma'akulil ladzizah, dari makanan-makanan yang lezat, wa masyarib, minuman-minuman, wa masakin, tempat-tempat tinggal thayyibah yang baik, wa asjar, pohon-pohon, wa anhar, sungai-sungai, wa zuruk, tanaman-tanaman, wa thimar, buah-buahan, wa manazira bahijah, pemandangan-pemandangan yang elok yang menakjubkan, wa riyadin aniqan, seterusnya wasfat syaji'ah, suara-suara yang menyenangkan, wa suwarin muliha, gambar-gambar, pemandangan-pemandangan yang menyenangkan, wa dhahab wal fiddah, emas maupun perak, wa khairin wa ibil wa nahwiha, kuda, unta dan semisalnya, al-jami' ja'alahu Allahu zinatan li hadhihi dar. Apa saja yang ada di atas muka bumi berupa kenikmatan itu sejatinya, kata Sesakti, Allah menjadikan itu sebagai zina li hadhihi dar, hiasan di dalam kehidupan ini, yang menyenangkan kehidupan ini. Karena zina, hiasan itu sesuatu yang menyempurnakan sehingga dipandang enak. Seperti orang, kalau nggak ada hiasannya, nggak ada perhiasannya, tidak menarik. Ketika dikasih anting, dikasih gelang, dikasih hiasan, bisa jadi menyenangkan. Yang tadinya kita tidak tertarik melihatnya, jadi ya kepencut melihatnya. Itulah dunia. Jadi apa-apa yang ada di dunia Allah jadikan sebagai hiasan, sebagai hiasan. Wa fitnatan wa ikhtibaran, Allah jadikan zina sebagai hiasan, Allah jadikan fitnah sebagai ujian, wa ikhtibaran, dan Allah jadikan sebagai cobaan dan ujian. Jadi apa saja yang ada di atas muka bumi ini, kata Sesakti, Allah jadikan sebagai zina. Apa zina? Hiasan yang menyenangkan dipandang. Yang kedua fitnah sebagai cobaan, waktibar dan sebagai ujian. Itu hakikat kehidupan bumi. Untuk apa Allah jadikan itu semua sebagai hiasan, sebagai fitnah? Linabluwakum ayyuhum ahsanu amala, agar kami bisa menguji mereka
siapa di antara mereka penduduk dunia yang paling bagus amalannya. Apa maksud paling bagus amalannya? Kata Sesakti, akhlasuhu wa aswabu. Yang dimaksud yang paling bagus amalan itu kriterianya dua. Seseorang dikatakan amalannya paling bagus, kata Sesakti di sini. Dan ini kalau tidak salah menukilkan perkataan Fudail bin Iyad. Ketika Fudail bin Iyad menjelaskan tentang hadis innamal a'malu binniyat. Yang dimaksud ayu ahsanu amal, siapa yang paling bagus amalannya adalah siapa yang paling ikhlas di dalam beramal dan siapa yang paling benar di dalam beramal. Ini dua kriteria amalan dikatakan paling bagus. Ada dua sisi. Ditinjau secara batinnya adalah dari sisi keikhlasan. Apakah dia beramal karena mengharap ridha Allah atau karena yang lain? Ditinjau dari zahirnya adalah dari sisi ketepatannya, kebenarannya dengan petunjuk. Apakah amalannya sudah sesuai dengan syariat atau tidak? Ini kriteria yang manusia dikatakan amalan terbaik adalah apabila dari sisi batinnya dia paling ikhlas dan dari sisi zahirnya paling sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Sehingga Fudail bin Iyad rahimahullah pernah mengatakan bahwa seseorang beramal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Kata Fudail bin Iyad, seseorang yang beramal kalau dia ikhlas, artinya motivasi dia di dalam beramal karena mengharap Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah, mencari kebaikan akhiratnya. Wa lam yakun sawaban, tetapi cara dia lakukan tidak benar. Niatnya karena Allah, niatnya karena kehidupan akhirat sebagai bekal untuk kebaikan akhiratnya. Walau yang sawaban, tapi caranya tidak benar. Apa standar benar tidaknya? Syariat, petunjuk. Itu standar benar tidak, bukan akal. Karena standar barometer benar tidak amalan itu adalah tuntunan. Sesuai petunjuk Nabi dikatakan benar, menyelisih petunjuk Nabi berarti tidak benar, bukan akal. Karena agama tidak dibangun dengan akal. Sehingga Ali radhiyallahu anhu ketika menjelaskan seandainya agama itu dibangun dengan akal, maka bagian khauf yang paling berat dibasuh itu bagian bawah. Atau tahu khauf itu semacam kayak sepatu ya. Agak beda sedikit dengan sepatu, kan dari kulit. Jadi kalau orang zaman dulu dia pakai khauf semacam kayak sepatu itu. Ya, kalau berwudu itu tidak perlu dilepas, cukup diusap. Ya, kalau secara logika kok itu yang kotor itu atas ke bawah, yang potensi kotor itu bagian atas ke bawah, bawah kan? Karena bawah yang hidup tanah, hidup kotoran segala macam. Maka kata Ali, seandainya agama itu dibangun di atas akal, sebagaimana orang-orang sekarang, kalau nggak masuk di akal nggak diterima. Semuanya standarnya dengan akal. Dikasih hadis pula ini nggak masuk akal. Ini standar orang sekarang. Agama mereka bangun dengan akal. Kata Ali, kalau seandainya agama dibangun di atas akal, maka bagian khauf, bagian bawah itu lebih berhak dibasuh daripada atasnya. Artinya ketika membasuh khauf itu bukan atasnya, bawah, karena itu lebih kotor. Tetapi syariat menetapkannya dibasuh atasnya bawah, atas bukan bawah. Kalau dibasuh bawah menjadi syariat. Ini syariat. Orang-orang Syiah tidak mengamalkan ini. Kalau ini perkataan Imam Ali. Ya. Seandainya agama dibangun di atas akal, maka bagian bawah itu lebih berhak. Tapi agama kita tidak dibangun di atas akal, dibangun di atas akal. Dan kata Fudail, ya, seseorang beramal ikhlas, walau yang sawaban, tetapi tidak benar, tidak sesuai petunjuk Nabi, lam tuqbal. Amalannya tidak diterima. Amalannya tidak diterima, tolak. Sebagaimana Nabi mengatakan, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. Man amila amalan laysa alaihi
amalan itu benar sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Ada dalilnya sesuai dengan petunjuk. Walau yang berkhalis tapi tidak ikhlas. Dia ada maksud selain itu Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang merusak hatinya di dalam amal tersebut, kata Fudail dalam khutbah, itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yakuna khalisan wa shawaban. Sampai amalan itu benar-benar dilakukan dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal khalisu idza kana yubtahu bihi wajh Allah. Dan Fudail mengatakan amalan dikatakan ikhlas apabila dimaksudkan dengan amal tersebut adalah wajah Allah, keridhaan Allah. Wasawab idza kana 'ala sunnah. Dan amalan dikatakan benar apabila sesuai di atas petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud dari liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Agar kami memuji mereka, siapa di antara mereka yang paling bagus amalannya, paling ikhlas dan paling benar. Keikhlasan itu akan didapat ketika kita meluruskan hati kita, dan kebenaran akan didapat ketika kita tafaqquh fi din, kita belajar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh rahimahullah kembali mengatakan, wa ma'a dzalik sayaj'alullahu jami'a hadhihi al-qurat faniya mutma'illah wa za'ilah munqadiyah. Bersama itu semua, kata Syekh Sa'di, hiasan-hiasan yang ada di atas bumi ini, Allah nanti akan menjadikan semua yang disebutkan tadi dari kenikmatan-kenikmatan dunia yang disebutkan tadi, faniyatun mutma'illah, sesuatu yang fana yang akan datang. Apa saja yang di dunia itu nanti pasti akan hilang. Wazailah munqadiyah, sesuatu yang akan hilang, yang akan ada titik berhentinya, ada batas waktunya, ya, tidak terus menerus. Wasata'udul ardu sa'idan juruza, dan nanti akhirnya bumi akan menjadi tanah yang kering, yang tandus basah. Hiasan-hiasan yang ada di atasnya akan hilang, akan hilang. Faqad dhahabat ladzatuha, kenikmatan-kenikmatan dunia nanti akan hilang. Wa qata'at anharuha, sungai-sungainya akan berhenti mengalir. Wa darasat atharuha, sisa-sisa di dalam kehidupan dunia itu akan hilang, musnah, akan lenyap. Wa zala na'ibuha, kenikmatannya akan hilang. Hadhihi haqiqatud dunya, inilah hakikat sebenarnya kehidupan dunia. Qad jallaha Allahu lana, sungguh kata Syekh Sa'di, Allah telah menjelaskan, menerangkan sejelas-jelasnya kepada kita di ayat ini, ya. Ka'anna yu'aid, seolah-olah kita melihat dengan kedua mata kita hakikat dari kehidupan dunia seperti, walaupun banyak orang tidak memahami. Wa hadarana minal ightirar biha, dan Allah juga telah memperingatkan kita di dalam ayat ini agar kita tidak tertipu dengan dunia. Ightirar katanya tertipu dengan, ya. Wa raghibna fi darin yadumu na'ibuha wa yas'adu muqibuha. Kemudian setelah Allah menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia, Allah memberikan motivasi, dorongan kepada kita untuk meraih, yang untuk mendapatkan sebuah negeri, ya, yang kenikmatannya akan senantiasa langgeng, ya, yang orang-orang tinggal di dalamnya akan senantiasa bahagia. Itulah negeri akhirat. Kullu dzalika rahmatan bina, itu semua sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada kita kaum muslimin, di mana Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rahmat Dia, kasih sayangnya kepada hamba yang beriman, Allah perintahkan. Inilah hakikat dunia seperti ini. Jangan kalian tertipu. Maka orang-orang mengambil Al-Quran sebagai pelajaran, sebagai peringatan,
dia akan paham hakikat kehidupan dunia. Allah peringatkan. Ini salah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hamba yang beriman. Maka Allah jelaskan hakikat kehidupan dunia. Faktarra bizukhrufid dunya wa zinatiha man nadhara ila dhahirid dunya. Kata Syekh, maka orang-orang yang melihat dunia hanya dari perkara-perkara yang nampak saja, tidak memahami hakikat sesungguhnya di balik itu semua, iltarra bizukhrufiha wa zinatiha. Dia akan tertipu dengan keindahan dia sebagai kenapa? Karena dia tidak paham hakikat di balik itu semua. Dia hanya melihat apa yang nampak pada pandangan matanya, maka dia akan tertipu dengan hiasan-hiasan yang ada di atasnya. Fasahibud dunya suhbatan bahai. Maka kata Syekh, orang-orang tertipu seperti ini, melihat dunia hanya yang nampak-nampak saja, dia akan mensikapi dunia, bersahabat dengan dunia itu seperti binatang. Seperti binatang. Tamatta'u biha tamattu' as-sawa'id. Bersenang-senang dengan dunia itu sebagainya bersenang-senangnya binatang. La yanzuruna fi haqqi rabbihim. Mereka tidak pernah memperhatikan tentang bagaimana menunaikan hak Tuhan mereka. Hak yang harus ditunaikan kepada Rabb mereka. Apa hak yang harus ditunaikan? Allah Rasulullah SAW menjelaskan hakul ibad, hak hamba kepada Allah adalah an-ta'budu wala la tusyrik wala yusyriku, agar ya'budu wala yusyriku, agar mereka hanya beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah, tidak berbuat syirik. Ini hak. Hak Allah yang harus ditunaikan hamba, kewajiban hamba kepada Allah. Mereka tidak pernah memperhatikan kewajiban mereka kepada Allah mereka. Wala yahtamuna li ma'rifati. Mereka tidak punya kepentingan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bal hammuhum tanawul syahwat. Bahkan kepentingan mereka, cita-cita besar mereka adalah bagaimana meraih kenikmatan min ayyi wajhin hasalat. Bagaimanapun yang dia dapatkan, ada urusan. Bagaimanapun caranya, yang penting bisa menikmati dulu. Wa ala ayyi halatin ittafaqat. Bagaimana keadaannya yang dia dapatkan. Fa ulai idza hadara ahaduhumul maut, maka kata Syekh, orang yang seperti ini keadaannya, yang tidak pernah memikirkan akhiratnya, terfikir dengan dunia, tidak pernah memperhatikan kewajiban dia kepada Allah, maka orang-orang seperti ini ketika telah datang waktu kematian, di waktu-waktu detik-detik menjelang kematian, kalau dia akan merasakan kemudahan yang luar biasa. Kita tidak tahu. Kita lihat dia tenang-tenang saja. Padahal ada pergolakan yang besar dalam hatinya, tidak tahu. Ketika dia terbelalak, ternyata selama ini tertipu. Tapi sadarnya tidak bermanfaat. Karena kesadaran ketika itu sudah tidak banyak memberikan manfaat. Dia akan merasakan kegundahan, merasakan kegalauan yang luar biasa dengan kematian yang akan datang menjemputnya. Qala al-ikhra bidatiha wa fawatir dzatiha la lima qaddamat. Kenapa dia akan merasakan kegundahan? Karena dia akan berpisah dengan dunia. Karena dia akan luput dari kenikmatan dunia. La lima qaddamat yadah, bukan karena apa yang mereka lakukan. Minat tafriqi wal sayyi'at, dari menyia-nyiakan kewajiban maupun keburukan-keburukan yang dikerjakan. Wa amma man nadhara
dunia itu adalah demi kesempatan beramal, sementara kesempatan beramal dan seterusnya wa innahu tanawulu minha ma yasta'inu bihi ala ma khalaq ma khuliqa lahu. Maka orang-orang paham hakikat batin dunia, sejatinya dunia, bahwasanya dunia adalah tempat untuk meraih kebaikan akhiratnya, kata Sesaki, orang-orang seperti ini akan mengambil dunia sebagai penolong dia untuk meraih apa yang jadi tujuan dia di dunia. Dia beribadah pada. Dia jadikan dunia sarana untuk ibadah. Bukan tinggalkan dunia, tidak. Tetap mengambil dunia. Bukan berarti orang beriman itu tidak mengambil dunia. Bukan berarti zuhud itu berarti sama sekali meninggalkan dunia, tidak. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada kesempatan sebelumnya. Bukan itu. Dia tidak mengambil dunia, tetapi dia jadikan sebagai sarana penolong dia untuk meraih akhirat. Wattahazal fursah fi umrihi syarif, dia gunakan kesempatan yang sangat berharga di dalam umurnya yang sangat mulia. Artinya dia memahami hal-hal seperti ini, bahwasanya hidup di dunia ini adalah kesempatan yang sangat berharga, waktu yang sangat berharga untuk apa? Untuk berpegang ke akhirat. Fayaj'alu dunya manzilu quburin la mahallu quburin. Dia jadikan dunia itu sebagai jembatan penyeberangan, bukan tempat tinggal. Orang menyikapi jembatan sama tempat tinggal kan beda. Sebagus apapun jembatan, orang tidak mau tinggal di atasnya terus. Dimarahin orang nanti. Orang mau nyebrang, ada jembatan yang besar, bagus, ada hiasannya. Kira-kira dia mau tinggal terus di situ. Dimarahin orang. Jadi hanya seperlunya lewat. Karena kepentingan dia apa? Biar sampai ke ujung sana, ya kan? Ke jembatan. Demikian juga. Tidak lupa akhirnya tinggal di situ, bikin kemah di situ, ya di jembatan, di dimarahin orang. Pas ini jembatan bukan tempat tinggal. Dunia juga demikian. Fabadala juhdahu fi ma'rifati rabbi, maka orang-orang seperti ini akan mengerahkan kemampuannya di dalam memahami Tuhannya, wa tanfidhi awamiri, dan di dalam merealisasikan perintah-perintahnya, wa ihsanil amal, dan di dalam membaguskan amal ibadahnya. Fahadha bi ahsanil manazil indallah, maka ini adalah tempat yang paling bagus di sisi Allah. Wa huwa haqiqun minhu bi kulli karamatin wa na'amin wa sururin wa takrimin. Fanadhara ila batini dunya, dia memahami, melihat kepada hakikat dunia. Hina nadhara al-muqtar ila zahiriha, sementara orang-orang yang tertipu dia hanya melihat dunia dari sisi yang zahir saja. Wa amila li akhiratihi, dan dia beramal di dunia, berbuat di dunia untuk mempersiapkan akhiratnya. Hina amilal batilu li dunya, di mana banyak orang-orang yang batil, orang-orang sesat, dia hanya berbuat beramal untuk kepentingan dunianya semata. Fasyattani ma bainal fariqain, maka sungguh berbeda dua kelompok manusia ini. Orang-orang